Hai 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 Sobat Travelers, masih di dataran tinggi Dieng. Sekarang kami menuju ke sebuah penginapan yang akan kami tempati selama 2 hari. Aman Grill Farmhouse, terletak di Jalan Telaga Warna Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Oh iya, yang belum nonton perjalanan kami dari Jogja ke Wonosobo hingga tiba di desa Dieng ini, silahkan ditonton dulu ya. Mana tahu bisa jadi referensi kalian jika ingin ke sini. Pukul 2 siang, kami tiba di Dieng. Tidak jauh dari titik turun kami, terdapat sebuah warung makan. Kami singgah di sana sambil mengisi kembali tenaga kami setelah melakukan perjalanan panjang sambil menunggu waktu check-in villa pukul 3 sore. Warung makan Anugrah 99 terletak dekat banget di pinggir jalan. Jadi, jika kalian kesini, tidak akan susah menemukannya. Makanan yang disajikan merupakan menu-menu sederhana ala rumahan. Sekedar informasi aja nih, di atas warung makan ini terdapat sebuah penginapan dengan tarif Rp200-Rp250.000 per malam. Tidak jauh dari penginapan yang akan kami tempati, letak warung ini juga cukup strategis loh, dekat dengan beberapa destinasi wisata yang paling banyak diketahui orang. Karena ini weekdays, jadi sedang tidak banyak pengunjung di Dieng, bisa dibilang situasinya sangat sepi. Dan ya, beginilah kami lebih senang jika jalan-jalan di waktu sepi pengunjung seperti ini. Oke, tenaga sudah kembali bugar dan waktu menunjukkan pukul 3 sore. Saatnya kami check-in. Aman Grill Farmhouse ini letaknya agak tersembunyi, jadi kami menelpon pengelola villa untuk menjemput kami di depan. Tidak lama kemudian, 2 orang laki-laki datang dan mengantarkan kami menuju farmhouse. Dari kanan warung nasi goreng di depan jalan, kami masuk ke dalam melewati jalan setapak dan kemudian melewati rumah pemilik villa yang berada di sisi kanan. Saat kami memasuki lorong, saya kaget dong karena mendengar suara kambing mengembing dengan keras. Ya, namanya juga farmhouse ya guys, ada kandang kambing di sisi kiri jalan. Aroma kambingnya makin buat suasana farmhouse ini jadi lebih berasa ya, hehe. Tada! Tibalah kami di Aman Grill Farmhouse. Baru lihat look luarnya aja nih, saya udah excited banget. Dengan sentuhan bata merah di bagian luar, villanya jadi terlihat lebih alami ala farmhouse. Oh iya, villanya menghadap langsung ke kebun loh. Nah, kebun ini milik empunya villa. Kata masnya nih, kalau ada hasil kebun, kami diperbolehkan untuk metik langsung loh dari kebun. Terus, kami juga diperbolehkan untuk jalan-jalan berkeliling di ladang. Wah, bakalan seru banget nih. Gimana nggak asik? Ladang perkebunan warga ini tidak boleh dimasuki sembarang pengunjung, alias bukan tempat umum untuk wisatawan berlalu lalang di sini. Jadi, ini khusus untuk para tamu penginapan aja ya. Ini nih salah satu fakta menarik yang membuat saya bangga banget sama Dieng, bahwa masyarakat Dieng didorong dan diberi kesempatan oleh pemerintah setempat untuk mengelola langsung penginapan-penginapan dan tempat wisata di sini. Jadi, selain mengedukasi masyarakatnya, mereka juga diberdayakan sumber manusia serta sumber daya alamnya agar maju bersama dan membangun daerah mereka secara mandiri. Mantep banget kan? Setelah masnya izin untuk pamit, kami pun langsung masuk ke dalam dan disambut sama area dapur yang sudah ditata dengan sangat rapi. Jiwa mama saya terpanggil dong kalau udah lihat dapur serapi ini. Langsung saya cek dong semua perlengkapan dan isi lemarinya. Ini lengkap banget sih. Ada 2 set perlengkapan makan, perlengkapan masak, ada juga dong buat barbekyuan. Bukan cuma itu aja, mereka juga menyediakan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, dan lain-lain. Di dalam kulkas ada makanan olahan khas Dieng yang paling terkenal. Yap, apalagi kalau bukan karika. Untuk yang belum tahu karika itu apa, saya jelasin dikit ya. Karika adalah sebutan lain dari pepaya gunung. Namanya pepaya gunung ya hanya tumbuh di dataran tinggi seperti Dieng ini. Pohon karika mirip dengan pepaya biasa. Hanya saja, karika memiliki cabang lebih banyak, serta semua bagian tanamannya berukuran lebih kecil, termasuk buahnya yang hanya memiliki panjang 6-10 cm dan diameter sekitar 3-4 cm. Pepaya mini ini dapat diolah menjadi sirup, selai, jus,
Dan yang ada di dalam kulkas sekarang adalah manisan karika. Saya belum pernah coba sih rasa buah aslinya. Tapi kalau udah jadi manisan kayak gini, jelas dong rasanya manis. Tapi ada rasa khasnya yang bikin segar. Silahkan cobain sendiri ya kalau kalian main ke Dieng. Balik lagi ke farmhouse kece ini. Masih satu meja dengan meja masak, di ujung ada space lebih luas untuk meja makan. Nah, di bawahnya terdapat beberapa kursi dari potongan kayu. Ini berat banget loh untuk digeser-geser. Karena saya bawa balita nih, seneng banget dong kalau ketemu kursi makan untuk bayi. Kursi bayinya juga terbuat dari kayu, jadi tidak mengurangi tampilan dapur yang estetik. Ada jendela kaca besar yang mengarah ke teras dan ladang. Selain bisa memandangi view ladang di sini saat duduk, pencahayaan ruangan ini juga menjadi lebih maksimal, terutama di siang hari. Nah, di bawah tangga ada dipan kayu. Kalau saya sih makanya buat naruh barang-barang bawaan. Ada yang unik dari Villa Aman Grio ini. Ada jendela di antara toilet dan dapur. Agak aneh ya, tapi nanti kita cari tahu deh alasannya. Untuk toiletnya aman ya, bersih dan nyaman. Nah, sekarang kita naik ke atas yuk. Kalau kalian bawa balita, hati-hati ya, tangganya nggak ada pegangan atau penghalang di sisi tangga, jadi agak nggak safety untuk balita mau naik turun tanpa diawasi. Wah, di atas sini pemandangannya lebih menarik lagi. Jendela kaca full view-nya menyediakan pemandangan lebih luas. Di bawah jendela terdapat dipan agar tamu lebih nyaman menikmati view di sini. Di sisi kiri terdapat jendela kayu, yang ketika saya buka nih, hawa-hawa dari ladang langsung menyergap masuk. Tempat tidurnya berukuran super king size dengan 2 selimut tebal. Oh iya, mereka juga menyediakan setrika listrik dan hair dryer. Gak perlu khawatir kalau pakaian kalian kusut karena packingan. Setelah puas melihat-lihat dan bersantai, pukul 3:30 sore kami memutuskan untuk main keluar. Kami main ke Kawah Sileri yang jarak pantaunya cukup jauh, sehingga tergolong masih aman untuk dikunjungi anak-anak. Kemudian kami ke Telaga Sewiwi. Dan untuk mengakhiri sore hari ini, kami duduk-duduk santai di tepi Telaga Merdada. Hari mulai gelap, pukul 5:30 sore kami kembali ke villa. Perut pun mulai terasa lapar, tapi kami masih belum tahu akan makan apa malam ini. Jadi ganjil dulu dengan roti bekalan kami dari Jogja sambil membuat keputusan. Saya sering dengar kalau di Dieng ini terkenal dengan hasil panen kentangnya yang melimpah. Dan kentang goreng adalah camilan favorit suami dan anak saya. Akhirnya kami memutuskan akan makan kentang goreng, krim sup jagung instan yang kami bawa dari Jogja, serta nasi dan telur yang memang bahannya sudah disediakan di sini. Oh iya, jangan kaget ketika kalian mendapati minyak goreng beku di sini. Mulai dari sore hari, suhu di sini akan terus turun hingga puncaknya pada dini hari. Suhu dingin ini yang membuat minyak goreng menjadi beku. Selain itu, memasak di suhu dingin ternyata menguji kesabaran juga loh, karena membutuhkan lebih banyak waktu agar makanan bisa matang dengan sempurna. Oke, makan malamnya sudah siap. Ini dia menu sederhana untuk malam ini. Kentang goreng, krim sup jagung, nasi dan telur ceplok. Setelah makan malam, kami bersantai dan bermain bersama anak. Tidak lupa kami mencoba menikmati suasana di luar saat malam hari. Teras ini menjadi salah satu dari banyak hal yang saya sukai dari farmhouse ini. Sederhana, hanya berlantaikan kayu, juga dilengkapi dengan kursi dan meja wood slice. Teras tanpa atap ini membangun suasana luas tanpa batas dengan langit. Nongkrong di sini sama keluarga pasti bakalan seru banget, apalagi kalau sambil barbekyuan kan? Oh iya, pastikan kalian membawa dan memakai baju hangat atau jaket tebal jika kesini nanti ya. Hari semakin larut, begitupun suhunya semakin dingin. Kami tidur lebih awal agar esok hari bisa bangun lebih pagi. Karena kami berencana akan pergi ke sebuah tempat dan melakukan aktivitas yang paling kami gemari, mendaki gunung. Ini pendakian perdana saya setelah lama vakum karena harus kembali ke kampung halaman saya,
menikah, hamil, dan pasca melahirkan. Jadi tentunya juga merupakan pendakian perdana anak balita kami. Kami sangat excited menunjukkan hobi kedua orang tuanya dan juga memperkenalkan balita kami kepada alam. Saya berharap dia tumbuh dengan penuh kasih sayang terhadap alam dan lingkungannya. Pukul 5 pagi, kami bangun. Suhu di sini sangat dingin. Kami menunggu pagi sambil menentukan menu sarapan. Menginap di sini sudah termasuk breakfast untuk 2 orang ya. Jika ingin lebih, maka harus membayar sebesar Rp22.500 per porsi. Kecuali jika kalian memesan extra bed, itu juga sudah termasuk breakfast. Maksimal kapasitas untuk penginapan ini sebanyak 5 orang ya guys. Jadi kayaknya kurang cocok nih untuk rombongan. Cara pemesanan breakfast dan ekstra fasilitas bisa dilakukan by chat ya. Breakfastnya akan diantar pada pukul 8 pagi. Tapi karena kami memutuskan untuk berangkat lebih awal, jadi kami merequest sarapannya diantar pada pukul 6:30 pagi. Saatnya bersiap-siap. Oh iya, untuk kalian para cewek-cewek dan nyonya-nyonya yang terhormat, nggak usah takut nggak bisa dandan dengan anggun lia, karena di sini ada meja rias dan cermin kecil. Tapi tenang aja, walau cerminnya kecil nih, karena pencahayaan kamar ini mantap saat siang, jadi kalian juga sampai bisa melihat pori-pori serta tekstur wajah kalian. Kalau untuk mengecek apakah outfit kalian udah kece atau belum nih, bisa ngaca di cermin segede gaban ini. Hehe. Kami sudah selesai bersiap-siap ketika sarapan akhirnya datang. Dan ini menu breakfast kami, nasi goreng dengan telur ceplok. Sepertinya emang nasi goreng ini menu andalan banyak penginapan ya. Tapi, apapun sarapannya, duduk di sini sambil menikmati view seperti ini di pagi hari bersama keluarga adalah momen romantis bagi saya. Setelah sarapan, kami langsung bergegas. Oh iya, satu hal yang pasti penting banget untuk kalian yang mau datang ke sini, tapi menggunakan kendaraan umum, yap, kendaraan selama di sini untuk berkeliling. Nah, sore kemarin, kami mencoba mencari tahu di mana kami bisa menemukan tempat penyewaan motor. Untung aja nih, dari pengelolanya bisa membantu kami menyiapkan motor untuk sewaan dengan tarif Rp100.000 per hari. Sekedar informasi, sebelum kami ke sini, kami mencari tahu dahulu mengenai kendaraan yang bisa kami gunakan di sana, termasuk ojek online ya. Untuk sekitar Dieng Plateau ini, ternyata belum ada fasilitas ojek online-nya. Tapi kami menemukan banyak tawaran penyewaan kendaraan dari internet, termasuk di sosial media. Selain bisa menyewa kendaraan selama kalian berada di sini, bisa juga loh dengan menggunakan kendaraan umum lainnya, seperti ojek yang mangkal di beberapa titik di Dieng Plateau, atau menggunakan mikrobus yang sempat saya bahas di video sebelumnya. Dengan motor, kami berangkat menuju arah Telaga Warna, lalu lanjut ke arah Kawah Sikidang. Ambil kanan, kalian akan menemukan pertigaan yang terdapat gerbang Candi Bima. Ambil jalan lurus, hingga tiba di base camp yang berada di kiri jalan. Yang pernah kesini, mungkin kalian tahu ini base camp pendakian gunung apa. Kalau kalian pernah mendengar Gunung Pangunan Dieng, nah kesanalah kami akan menuju. Kami pun tiba pukul 8 pagi. Untuk kalian yang penasaran dengan proses pendakian serta seperti apa Gunung Pangonan, tonton di next videonya ya. Turun dari Gunung Pangonan, kami kembali ke arah villa, tapi kami tidak langsung pulang, karena kami akan makan siang terlebih dahulu. Terdapat sebuah rumah makan cukup luas dan bersih di sini. Namanya Rumah Makan Bumi Dieng. Kami melihat rumah makan ini saat perjalanan menuju pendakian tadi pagi. Letaknya di kanan jalan sebelum wisata Telaga Warna. Karena tempatnya cukup luas, jadi terdapat banyak kursi di sini. Sepertinya tempat ini sangat ramai dikunjungi di akhir pekan. Kami memilih bangku paling belakang, dekat dengan musola. Di sini kami bisa melihat pemandangan ladang pertanian dan juga Gunung Pangonan yang baru saja kami daki. Seperti ini menu yang ditawarkan di sini. Menurut saya sih, rasa makanannya cocok dengan lidah saya. Tempat dan suasananya pun sangat mendukung untuk makan dengan santai dan perlahan. Tapi ini karena bukan akhir pekan loh ya. Kalau suasananya ramai mungkin bakalan merasa buru-buru dan gak nyaman juga. Karena penasaran, apakah warung makan ini buka juga di malam hari atau tidak? Saya pun bertanya kepada waitersnya. Sayang sekali karena warung makan Bumi Dieng ini hanya buka di pagi hari hingga pukul 4 sore.
Setelah makan, kami kembali ke villa. Di sana, kami bersantai dan beristirahat. Setelah anak kami bangun dari tidur siangnya selama 2 jam, pukul 3 sore kami main keluar lagi. Ke Dieng Kulon Banjarnegara, ada Candi Dwarawati yang terletak di atas bukit. Dan kemudian duduk-duduk menikmati sore kami di Candi Arjuna. Yap, Dieng ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kejajar, dan juga merupakan bagian dari Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Batur, yang kerap disebut dengan Dieng Kulon. Jadi, kalau ada yang masih bingung, Dieng itu masuk wilayah Wonosobo atau Banjarnegara, jawabannya ya masuk ke dalam wilayah keduanya. Dari Tugu Selamat Datang di Dieng, ke arah Candi Arjuna, kalian akan melewati Gapura Selamat Datang di Banjarnegara. Nah, disitulah perbatasan antara Banjarnegara dengan Wonosobo. By the way, jangan kaget kalau kami bisa kemana-mana. Letak Aman Grove Farmhouse ini emang strategis. Mau ke banyak tempat wisata itu pada dekat semua. Banyak tempat wisata yang jaraknya cuma beberapa menit perjalanan menggunakan kendaraan. Pukul 5 sore, cuaca mulai terasa dingin. Kami memutuskan untuk kembali ke villa. Kelelahan karena berlarian di Taman Candi, balita kami kembali tertidur. Di villa, sembari menunggu bayi kami bangun, kami menghabiskan waktu dengan ngobrol santai di dipan dekat jendela kaca. Menikmati pemandangan sambil menghabiskan jajanan kentang yang kami beli di warung saat akan keluar dari situs Candi Arjuna. Dari sini, kami bisa melihat puncak Candi Arjuna, Gunung Pangonan, dan menebak-nebak jalan-jalan yang sudah kami lewati. Ini bukan pertama kali kami ke Dieng. Ini keempat kalinya. Pertama kali ke sini, kami menggunakan motor dari Jogja, pergi dan pulangnya, dan itu sangat melelahkan. Kami menghabiskan waktu hampir 4 jam untuk sampai, begitu juga pulangnya. Jadi, total perjalanan pergi dan pulangnya hampir 8 jam. Kali kedua dan ketiga, kami pergi untuk mendaki Gunung Pakuaja. Kok malah nostalgia? Tapi, saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki seorang sahabat dan partner yang juga memiliki hobi yang sama dengan saya. Sebab itulah vlog of the Ride Journey ini dibuat. Saya berharap, walaupun suatu saat mungkin hobi anak saya tidak seperti papa dan mamanya, setidaknya dia memiliki kenangan ini. Dia lebih mudah beradaptasi kemanapun dia pergi, dan lebih menghargai keberagaman budaya dan alam lingkungannya. Ya, istilahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Semakin menuju malam, suhu udara makin turun dan terasa dingin. Saat dingin seperti ini, perut mudah banget ya untuk keroncongan. Camilan kentang tidak begitu mengenyangkan. Pas banget, bocah petualang kami baru saja bangun. Saatnya mencari makan di luar. Keluar dari villa, kami mengambil arah kiri menuju Tugu Selamat Datang di Dieng. Karena kalau ngambil arah kanan, itu kelihatan banget kalau jalannya sepi. Nah, bener dong, di sini lumayan ramai di malam hari. Ada beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan makanan seperti nasi goreng, gorengan, martabak, dan lain-lain. Ada juga penginapan yang sekaligus ada kafenya, yaitu Dieng Hill Lodge. Yang sohib banget sama Alfamart atau Indomaret. Tenang aja, ada juga kok di sini. Jalan aja terus menuju Gapura perbatasan. Nah, sebelum sampai ke Gapura, kalian akan melihat kedua minimarket tersebut di kanan jalan. Oke, lanjut ya ke pencarian makan malam. Setuju nggak sih kalau gorengan terlihat lebih menggiurkan saat cuaca dingin seperti ini? Akhirnya kami memutuskan untuk membeli gorengan dan martabak, kemudian kembali ke villa. Setelah selesai makan malam, kami bersantai sambil bermain bersama anak. Kemudian saya teringat saat hari pertama kami tiba. Mas pengelolanya menawarkan penghangat ruangan jika kami butuh. Di malam pertama menginap, saya pikir cuacanya tidak akan terlalu dingin dan bakalan nyaman aja untuk tidur. Dan ternyata, saya harus naik turun bolak-balik toilet karena sangat dingin. Kami juga tidur dengan kupluk menempel di kepala serta memakai jaket tebal, celana panjang, hingga kaos kaki hangat. Bahkan dinginnya lantai toilet, apalagi airnya, masih terngiang-ngiang rasanya hingga sekarang. Sepertinya saya harus berguru ke warga lokal bagaimana mereka menghadapi cuaca seperti ini
bahkan bisa lebih ekstrim. Kalian pernah dengar Dieng membeku? Itu loh embun upas, atau fenomena embun yang menjadi es, yang muncul saat puncak musim kemarau di Dieng. Ya, se-ekstrim itu cuaca di sini untuk negara kita yang berada di garis khatulistiwa. Jika memungkinkan, akan saya bahas embun upas ini di episode lainnya ya. Oh iya, balik lagi ke penghangat ruangan. Nah, jadi saya memutuskan untuk memakai fasilitas penghangat ruangan agar kami, terutama balita kami, tidur lebih nyaman. Penghangat ruangan ini tidak tersedia di villa ya, jadi dipinjamkan hanya jika dibutuhkan. Kami memesannya lewat chat WA dan langsung diantarkan malam itu juga. Seperti ini penghangat ruangannya, modelnya portable. Kalau udah dinyalakan, hati-hati ya. Awasi anak-anak, jangan sampai terlalu dekat. Dengan adanya penghangat ini, lumayan membantu. Udara jadi tidak terlalu dingin seperti malam sebelumnya. Kami tidur lebih nyenyak untuk menghadapi petualangan esok hari. Pagi menjelang, rasanya lebih fresh setelah tidur tanpa banyak terbangun. Pukul 5:30 pagi, kami keluar dari villa. Tidak ingin melewatkan bagian dari farmhouse ini, yaitu jalan pagi menyusuri ladang. Ke arah barat, ada sebuah tanah lapang di sana. Kami jalan-jalan menuju tanah lapang itu. Jika dilihat, tidak ada yang aneh dari tanah lapang ini. Berumput seperti tanah lapang lainnya yang ditumbuhi rumput, tapi ketika diinjak, tanahnya tidak padat, seolah-olah rumputnya tumbuh di atas tanah berlumpur. Saya kurang paham mengenai struktur tanah seperti itu. Mungkin ada yang bisa jelaskan di kolom komentar? Sudah puas berkeliling ladang, kami balik ke villa dan bersiap-siap untuk perjalanan hari ini. Oh iya, saya lupa bercerita tentang jendela toilet. Agak aneh sih ada jendela toilet yang mengarah ke ruang makan, tapi rupanya asik juga loh menyikat gigi sambil memandangi view ladang lewat jendela besar. By the way nih, shower dan keran wastafelnya sudah pakai heater, kecuali jet washernya. Jadi, siap-siap mati rasa kalau ada acara di toilet pas malam hari ya guys. Setelah semuanya siap, kami sarapan pagi sebelum pergi. Menu utamanya masih sama seperti kemarin ya. Hanya hari ini saya tambahin telur ceplok yang saya goreng sendiri. Dan ada banana pancake yang saya order untuk anak saya. Setelah sarapan pagi, kami langsung bergegas keluar. Hari ini kami akan pergi mendaki ke Bukit Ratapan Angin, dan setelah itu turun lagi ke wisata Telaga Warna. Walau kita bisa mengamati Telaga Warna dari atas Bukit Ratapan Angin, tapi kedua wisata ini memiliki pintu gerbang yang berbeda tempat. Pulang dari Telaga Warna, kami makan siang di warung makan Bumi Dieng. Karena ini hari Jumat, udah mau weekend nih, jadi mulai banyak pengunjung. Kalau kemarin warung makan ini agak sepi, sekarang beberapa bus wisata parkir di depan dan banyak pengunjung mulai berdatangan. Tempat duduk kemarin masih menjadi favorit kami. Kami melipir agak memisahkan diri dari keramaian. Nah guys, untuk kalian yang penasaran seperti apa semua tempat yang kami kunjungi selama berada di Dieng Plateau ini, silakan tonton di next videonya ya. Akan kami bahas review satu persatu, serta kami bagikan pengalaman kami di setiap tempat yang kami kunjungi. Oke, tiba juga hari terakhir kami di Aman Griot Farmhouse. Tapi bukan hari terakhir kami di Dieng loh ya. Karena kami hanya akan mengganti penginapan dan melakukan perjalanan seru lainnya. Untuk yang bertanya-tanya berapa sih biaya nginap per malam di Aman Griot Farmhouse ini? Sini saya bilangin. Untuk menginap di sini, kalian cukup membayar dengan harga Rp900.000 per malam. Itu belum termasuk harga extra bed dan extra breakfast. Nah, nyobain penginapan mewah udah. Kayaknya nggak afdol kalau belum nyobain penginapan yang murah meriah. Ada di video selanjutnya ya. Have a nice day, have a good trip.